Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oktavia Ramadhani. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, hari ini saya akan memaparkan langkah-langkah pembelajaran mengenai magnet di kelas 5 Sekolah Dasar model pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama yaitu ada tujuan pembelajaran. Peserta didik mengenal gaya magnet. Kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan sifat magnet, mampu berpikir kritis dan kreatif melalui percobaan. Sintaks 1. Stimulasi, yaitu yang pertama guru menampilkan video pembelajaran. Yang kedua, guru mengajukan beberapa pertanyaan terkait video. Pertanyaan pertama, magnet memiliki berapa kutub dan terdiri dari kutub apa? Jawaban yang diharapkan dari murid yaitu 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika 2 kutub yang berbeda saling didekatkan? Jawaban yang saya harapkan dari siswa yaitu magnet saling tarik-menarik. Pertanyaan ketiga, apa saja bentuk magnet buatan? Jawaban yang saya harapkan dari siswa yaitu magnet batang, magnet jarum, magnet tabung, magnet huruf U, dan magnet ladam. Ini, kamu teh udah pernah dengar asal-usul magnet belum? Nih, Mama kasih tahu ya. Magnet teh berasal dari kata magnesia. Nah, dahulu kala magnesia itu adalah nama sebuah daerah di Yunani. Dahulu teh di tempat itulah orang pertama kali menemukan batu yang mampu menarik besi, yang saat ini kita kenal dengan nama magnet. Batu itu tergolong magnet alam. Nah, sekarang manusia makin menguasai teknologi sehingga kita mampu membuat magnet buatan. Wow, magnet kan benda yang mampu menarik benda-benda tertentu, sehingga benda-benda tersebut akan menempel dan sulit dilepas, bukan? Betul sekali, Nak. Nah, sekarang teh kita akan belajar sama-sama ya, apa aja sih sifat-sifat magnet? Yang pertama nih, magnet memiliki gaya tarik yang mampu menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet teh adalah benda yang terbuat dari bahan logam tertentu seperti besi, nikel, dan kobalt. Benda yang dapat ditarik oleh magnet teh dinamakan benda magnetis. Nah, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung salah satu dari bahan logam besi, nikel, atau kobalt teh disebut dengan benda non-magnetis. Lalu, bagaimana jika antara magnet dan benda magnetis diberi penghalang? Apakah magnet tetap mampu menariknya? Seberapa tebal penghalang yang harus dibuat supaya magnet tak mampu menarik benda magnetis lagi? Gaya magnet teh mampu menembus penghalang berupa benda non-magnetis yang tidak terlalu tebal. Kekuatan gaya tarik magnet teh dipengaruhi oleh ketebalan penghalang antara magnet dan benda magnetisnya, Mini. Makin dekat jarak benda ke magnet, makin kuat gaya tarik magnet tersebut. Kalau pada magnet batang, Mini bisa lihat gaya terkuat teh berada di kedua kutub yang berada di kedua ujung magnet. Satu kutub yang menunjukkan ke arah utara. Kutub itu dinamakan kutub utara dari magnet. Biasanya diberi warna merah atau huruf N yang artinya north. Kutub satunya lagi yang menuju ke arah selatan disebut kutub selatan dari magnet. Biasanya diberi warna biru atau huruf S yang artinya south. Sifat inilah yang menjadikan prinsip dasar dari kompas. Kompas adalah alat yang berfungsi untuk menunjukkan arah. Bener, Mini. Pada kompas ieu teh terdapat jarum utama sebagai penunjuk magnetis yang menyesuaikan posisinya dengan medan magnet bumi. Dengan menggunakan patokan jarum kompas, kamu dapat menentukan arah mata angin loh. Ada lagi nih, Mini, sifat magnet yang menarik. Jika kamu mendekatkan kedua kutub magnet yang berbeda, maka magnet teh akan saling tarik-menarik loh. Jika kamu mendekatkan dua kutub magnet yang sama, keduanya teh akan tolak-menolak. Magnet teh mempunyai banyak kegunaan loh, Mini. Pemanfaatan magnet dapat kamu lihat dari berbagai macam alat yang dapat kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita loh. Misalnya, dinamo, lemari es kita, pengunci kotak pensil,
atau tas kamu tuh, dan juga kompas. Nah, info tambahan nih buat kamu Mini. Magnet teh terdiri dari magnet alam dan magnet buatan loh. Magnet buatan teh adalah magnet yang dibuat orang dari besi atau baja dan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Bentuk magnet buatan teh bermacam-macam loh Mini. Ada yang berbentuk batang, jarum, tabung atau silinder, lalu ada huruf U, dan yang berbentuk ladang atau tapal kuda. Logam yang baik digunakan untuk membuat magnet teh adalah besi dan baja. Karena besi dan baja merupakan benda yang ditarik kuat oleh magnet atau feromagnetik. Besi teh lebih mudah dibuat magnet dibandingkan baja. Tetapi sayang, kemagnetan besi teh lebih cepat hilang. Oh, jadi magnet bisa dibuat ya? Gimana tuh caranya, Ma? Ada bermacam-macam caranya Mini. Yang pertama, cara induksi. Pada prinsipnya teh, benda magnetis yang menempel pada magnet dapat menjadi bersifat seperti magnet. Apabila kita mendekatkan logam besi atau baja dengan magnet dalam waktu beberapa lama, maka besi atau baja itu teh akan menjadi magnet. Namun sayang, sifat ini hanya berlangsung sementara saja. Yang kedua nih Mini, dengan cara menggosok. Magnet teh dapat dibuat dengan cara menggosok-gosokkan kutub sebuah magnet pada besi atau baja secara searah loh. Semakin banyak gosokan yang dilakukan, semakin kuat sifat kemagnetan besi atau baja tersebut. Akan tetapi, sama nih seperti yang cara induksi, sifat kemagnetan dari cara menggosok ini teh juga berlangsung sementara. Dan yang ketiga nih Mini, dengan cara mengalirkan arus listrik. Magnet teh dapat dibuat dengan cara mengalirkan arus listrik pada besi atau baja. Arus listrik ini kemudian menimbulkan medan magnet. Magnet yang terjadi karena dialiri listrik disebut elektromagnet. Sifat kemagnetan benda yang dibuat dengan cara ini pun berlangsung sementara loh Mini. Ketika arus listrik terputus, sifat kemagnetan benda teh akan hilang juga. Contoh alat yang menggunakan elektromagnet adalah bel listrik, telepon, generator, dan alat pengangkut magnetis. Apa tuh alat pengangkut magnetis? Alat pengangkut magnetis teh digunakan untuk mengangkut sampah-sampah dari logam. Di bagian dalam alat pengangkut magnetis terdapat kumparan konduktor listrik yang terbuat dari aluminium atau tembaga. Alat pengangkut magnetis ini kemudian dihubungkan dengan kabel listrik. Ketika arus listrik dialirkan melalui kabel, alat pengangkut akan berubah menjadi elektromagnet dan mengangkat sampah logam. Sampah kemudian dipindahkan ke tempat yang sudah ditentukan. Setelah sampai di tempat tujuan, arus listrik teh diputuskan, sehingga sampah logam tersebut jatuh ke posisi yang sudah ditentukan. Wah, aku sering melihat magnet, tapi baru tahu kalau ternyata ada sifat-sifat dan cara pembuatannya sangat menarik. Gimana teman-teman? Apakah kalian juga sudah lebih mengerti? Sampai jumpa di video-video lain yang gak kalah menarik ya. Nah, selanjutnya itu sintak 2, mengidentifikasi masalah. Yang pertama, peserta didik diajak untuk menyusun pertanyaan yang akan dieksplorasi mereka. Saya berharap mereka itu bertanya, bagaimana sifat bahan memengaruhi kemampuan benda untuk ditarik oleh magnet. Dan yang kedua, peserta didik diajak untuk membuat prediksi tentang sifat-sifat benda yang bisa atau tidak bisa ditarik magnet. Saya berharap mereka menjawab benda yang berbahan logam seperti klip kertas mungkin bisa ditarik magnet. Sintak 3, mengumpulkan data. Yang pertama, guru membagi peserta didik menjadi kelompok-kelompok kecil beranggotakan 4-5 orang. Kedua, peserta didik melakukan percobaan dengan mendekatkan magnet ke setiap benda yang sudah dibawa dari rumah dan mencatat benda mana yang tertarik dan tidak. Yang ketiga, peserta didik mencatat hasil dalam tabel sederhana untuk mengamati pola dari benda-benda yang tertarik dan tidak tertarik magnet.
Sintak 4, pengolahan data. Yang pertama, setelah pengamatan, peserta didik mengidentifikasi pola dari hasil pengamatan. Misal, bahwa benda-benda berbahan logam seperti besi atau baja tertarik magnet, sedangkan non-logam seperti karet atau kayu tidak tertarik magnet. Yang kedua, peserta didik mendeskripsikan hasil temuan mereka bersama kelompok. Saya berharap peserta didik itu mengatakan benda logam seperti kertas, tisu, dan karet tidak dapat ditarik magnet, dan menyusun kesimpulan bahwa benda berbahan non-logam tidak memiliki sifat magnetis. Sintak 5, pembuktian. Yang pertama, guru memfasilitasi diskusi kelas di mana setiap kelompok menyampaikan hasil pengamatannya. Yang kedua, peserta didik diminta untuk membandingkan temuan mereka dengan konsep ilmiah tentang sifat magnet dan benda magnetis. Sintak 6, generalisasi. Yang pertama, peserta didik menyimpulkan bahwa benda magnetis adalah benda yang bisa ditarik oleh magnet dan hanya logam tertentu yang sifatnya magnetis seperti besi, nikel, dan kobalt. Kedua, guru mengarahkan siswa untuk memahami pengaplikasian magnet di kehidupan sehari-hari seperti kompas, pintu kulkas, alat elektronik, dan mainan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempraktikkan sifat-sifat magnet menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Ini dia bahan-bahan yang kita perlukan. Yang pertama ada paku payung, jarum pentul, klip kertas, penghapus, pensil, gunting, selembar kertas, selembar tisu, dan yang paling penting adalah magnet. Kita akan melakukan percobaan benda-benda apa saja yang bisa tertarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet itu artinya benda tersebut benda magnetis yang terbuat dari besi, kobalt, atau nikel. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis yang biasanya terbuat dari kain, kertas, dan kayu. Jadi itulah perbedaannya ya. Selanjutnya ini ada lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ada alat dan bahan, yaitu alat dan bahannya magnet batang atau magnet U. Yang kedua, beberapa benda kecil seperti gunting, jarum pentul, klip kertas, paku payung, penghapus, pensil, dan kertas. Nah, instruksi percobaannya itu yang pertama, letakkan beberapa benda di atas meja seperti gunting, jarum pentul, klip kertas, paku payung, penghapus, pensil, dan kertas. Yang kedua, dekatkan magnet secara perlahan ke setiap benda tersebut. Dan yang ketiga, ada pertanyaan, dapatkah kamu membedakan benda yang dapat ditarik dan tidak ditarik? Saya berharap siswa
menjawab, benda logam dapat ditarik, benda non-logam tidak dapat ditarik. Yang keempat, amati benda mana yang tertarik oleh magnet dan mana yang tidak. Lingkari benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, ini ya, dan sudah ada jawabannya. Jadi yang bisa ditarik oleh magnet yaitu ada paku, ada gunting, ada obeng, ada klip kertas, ada jarum jahit, sendok, dan kunci. Nah, pertanyaan yang kelima, itu ada pertanyaan juga, apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan tersebut? Saya berharap siswa menjawab magnet hanya dapat menarik benda-benda tertentu seperti besi, nikel, dan kobalt. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara atau N dan kutub selatan atau S. Jika didekatkan dengan kutub yang berbeda akan tarik-menarik. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini terdiri dari 10 pilihan ganda dan 3 esai. Soal yang pertama, kutub apa yang dimiliki magnet? Jawabannya adalah B, kutub utara dan kutub selatan. Pertanyaan kedua, jika kutub magnet yang berbeda jenis didekatkan akan C, tarik-menarik. Yang ketiga, kayu adalah salah satu bahan yang termasuk ke dalam jenis A, non-magnetik. Pertanyaan keempat, Kiara membeli 3 magnet di toko. Berapa banyak kutub pada magnet tersebut? Karena satu magnet itu ada 2 kutub, jadi jawabannya adalah D, 6. Yang kelima, pada alat berikut magnet digunakan untuk bekerja kecuali A, gunting. Keenam, apa yang dimaksud dengan magnet? C, suatu logam yang memiliki kemampuan menarik besi lainnya. Yang ketujuh, di bawah ini benda apa yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Jawabannya C, biji-bijian. Kedelapan, di bagian manakah kekuatan magnet paling besar? Jawabannya adalah B, di bagian ujung magnet. Kesembilan, apa manfaat magnet dalam penggunaan pintu lemari dingin? Jawabannya D, kulkas akan tertutup dengan rapat tanpa celah sedikit pun. 10, berapa jumlah kutub yang dimiliki sebuah magnet? Itu C, 2 kutub. Selanjutnya pertanyaan esai. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan magnet? Jelaskan sifat-sifat dari magnet. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda logam. Sifatnya itu mampu menarik benda logam yang disebut daya tarik magnet. Terdapat 2 kutub, kutub utara dan kutub selatan. Medan magnet yang tercipta di sekitar magnet memengaruhi benda-benda logam di sekitarnya. Kedua, mengapa magnet pada bagian ujung menarik lebih banyak serbuk pasir atau besi dibandingkan dengan yang ada di bagian magnet? Karena kekuatan magnet paling besar terdapat di bagian ujungnya. Nah, pertanyaan yang terakhir, mengapa magnet memiliki kemampuan untuk menarik logam? Jelaskan prinsip dasar di balik kemampuan magnet untuk menarik benda-benda logam. Jadi magnet itu punya kemampuan menarik logam karena dalamnya itu ada medan magnet. Nah, medan magnet ini memiliki garis-garis gaya menjalar dari kutub utara ke selatan. Nah, ketika medan magnet bersentuhan dengan benda logam, atom-atom di dalamnya itu akan tertarik oleh magnet yang mengakibatkan benda logam menjadi terpengaruh oleh daya tarik magnet dan menempel pada magnet. Nah, sekian pemaparan saya mengenai langkah-langkah pembelajaran magnet menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.